Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan membahas statistik penelitian, teman-teman. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, Mimin ingatkan dulu untuk subscribe dengan klik tombol merah di bawah. Terima kasih. Oke, apa sih yang akan kita bahas di statistik penelitian ini? Yang pertama ini kita akan bahas yang mudah-mudah dulu, yaitu menentukan ukuran pemusatan data untuk data tunggal, teman-teman. Nah, ini juga dipelajari oleh adik-adik kita, dan dulu juga kita mempelajarinya, teman-teman, yaitu saat kita duduk di bangku kelas 12. Nah, ini adalah pelajaran matematika kelas 12, teman-teman. Nah, materi ukuran pemusatan data ini kita gunakan juga untuk penelitian nantinya, teman-teman. Dasarnya adalah di sini, teman-teman ya. Bagaimana sih caranya? Bagaimana sih contohnya? Yuk kita lanjut aja. Yang pertama, ukuran pemusatan data itu sebenarnya hanya 3, yaitu rata-rata hitung atau mean, kemudian nilai tengah atau median, dan yang terakhir adalah data yang paling sering muncul atau modus. Nah, terus yang sering-sering kita dengar kayak jangkauan, kemudian ada simpangan baku, itu apa sih, Kak? Nah, itu bukan ukuran pemusatan data, tapi ukuran penyebaran data, kemudian ada juga ukuran letak data, teman-teman ya. Nah, itu akan kita bahas di video-video yang lain. Sekarang kita akan bahas dulu tentang ukuran pemusatan data. Kita langsung ke contoh soal, teman-teman. Yang pertama, misalkan diketahui datanya 744786378. Yang ditanyakan adalah mean, median, dan modus, teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan datanya belum terurut ya. Datanya belum terurut, teman-teman. Ada yang 7 dulu, kemudian 4, kemudian 7 lagi gitu. Jadi tidak terurut. Apa sih langkah kita? Nah, begini langkahnya. Penyelesaian yang pertama adalah kita urutkan dulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar, teman-teman. Ini akan memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal yang ditanyakan gitu. Nah, ini yang paling kecil yang mana sih? Yaitu yang angka 3. 3 ya, kita tulis dulu 3. Kemudian setelah 3, angka 4 ada nggak? Angka 4 ada ya, sebanyak 2 kali. Nah, 4 kita tulis lagi. 4 ya. Kemudian 4, 5 ada nggak? 5 nggak ada. Kemudian 6 ada nih 1. 6, tulis dulu 6. Kemudian 7-nya ada berapa? 7, 1, 2, 3. 7-nya ada 3, teman-teman. 7, 7, 7. Kemudian angka 8 ada 2. 1, 2. Nah, udah ya. Kalau semuanya sudah pas, inilah data yang terurut. Karena udah nggak ada lagi ya. Jadi yang terurut adalah 3, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Baru kita bisa menentukan soal-soal yang ditanyakan. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean. Rata-rata ini nama lainnya juga ada yang bilang rata, ada yang rataan. Apa sih itu rata-rata? Rata-rata itu adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, rata-rata itu, kalau cara gampangnya, ini kita simbolkan rata-rata sebagai X bar. Namanya ini teman-teman ya, X. Kalau ada garisnya di atas itu namanya X bar. Nah, X bar itu sama dengan semua data yang ada. Ini sudah diurut ya teman-teman ya. Kalau rata-rata boleh teman-teman nggak urut dulu, nggak apa-apa. Tapi ini karena kita biar mudah ke depannya, kita urut aja dari tadi ya, dari yang langkah pertama. Nah, X bar sama dengan 3, ini tinggal ditambahin. Tambah 4, kemudian tambah 4, tambah 6. Dijumlahin semuanya teman-teman ya. Dijumlahkan, 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 sampai semua datanya habis dijumlahkan, baru dibagi dengan banyaknya data. Dibagi dengan banyaknya data. Berapa sih datanya? Ini 1, data pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8,
9. Ada 9 data, berarti setelah kita jumlahin semua data ini kita bagi dengan 9 gitu teman-teman. Nah, sama dengan baru nih, teman-teman silahkan hitung juga ya, 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6, 7, 7, 7, 8, 8. Dijumlahin semua. Ini setelah Mimin hitung nilainya adalah 54 teman-teman ya. Teman-teman silahkan hitung ulang. 54 dibagi dengan 9 gitu teman-teman. Berapa? Ya berapa kali 9 supaya dapat 54? Yaitu 6 teman-teman. 6 ya, jadi rata-ratanya adalah 6 untuk data ini teman-teman ya. Nah, gimana sih Kak cara ngingat rumusnya? Oke, rumusnya bisa ditulis seperti ini teman-teman. X bar ini adalah rata-rata sama dengan, oke, kalau yang namanya penjumlahan, maka rumusnya itu, simbolnya itu adalah sigma teman-teman. Sigma, tuh kayak gini. Ini kalau ada simbol-simbol kayak gini teman-teman lihat, ini adalah artinya menjumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Datanya. Datanya berarti X, I. I ini artinya data yang ke I. I-nya berapa, Kak? I-nya kita terus di sini. I dari angka 1. Dari angka 1 ini artinya dari angka 1 sampai N. N-nya diterus di atas sampai N. Nah, gini maksudnya teman-teman. Jadi, menjumlahkan setiap data yang ke I. I-nya tetap jalan dari 1 sampai N. N itu adalah jumlah data. Jumlah data. Jadi, data pertama, data kedua, data ketiga, sampai data ke-9 di sini. Karena ada 9 data. Baru dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Gitu teman-teman ya. Nah, ini tulisnya agak bawah ya teman-teman ya. Di sini. Sejajar dengan pernya. Nah, sama dengannya di sini. Gitu teman-teman, ini rumus dari nilai rata-rata. Jadi, menjumlahkan setiap data artinya ini dibagi dengan banyaknya data yaitu N. Ini simbolnya teman-teman ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau ingat rumusnya gitu, siapa tahu keluar nanti gitu ya. Bolehlah diingat. Tapi kalau gampangnya teman-teman tinggal jumlahkan saja kemudian dibagi dengan banyak data. Itu intinya untuk rata. Kemudian kita lanjut ke nilai tengah atau median. Nilai tengah itu gampangnya konsepnya adalah data yang berada di tengah-tengah setelah data itu diurutkan. Gitu. Ini kan sudah terurut 3, 4, 4, 6 udah terurut ya. Harus terurut kalau median teman-teman. Nah, nilai tengah itu kalau cara gampangnya kita bisa buat begini. Ini dicoret dulu 1. Kalau di awal dicoret 1, akhir juga dicoret 1 gitu. Kemudian ini yang kedua dicoret, ini juga kedua. Kemudian yang ketiga dicoret, ini juga yang ketiga dicoret gitu. Ini keempat dicoret, ini juga keempat dicoret. Maka mediannya adalah angka 7 teman-teman. Kayak gitu ya. Ini adalah median. Median ya. Disimbolkan dengan median. Nah, gimana Kak kalau misalkan datanya banyak nih teman-teman? Misalkan ya, Kak gimana kalau datanya banyak? Gampang aja kalau datanya banyak. Rumusnya aja dipakai. Rumusnya adalah data ke N tambah 1 plus per 2 gitu. N tambah 1 per 2. Data ke N plus 1 per 2. Nah, ini tulisannya kecil ya di sini ya teman-teman ya. X-nya besar. X ini data ke. Ini simbol saja teman-teman. N ini adalah banyak data. Tadi banyak data kita berapa? Ada 9 ya. 2, 4, 6, 8, 9. Maka ini maksudnya adalah data ke 9 ditambah 1 bagi 2. 9 tambah 1 per 2. Per 2, 9 tambah 1 adalah 10. 10 bagi 2, 5. Berarti data ke-5. Data ke-5 teman-teman. Nah, data ke-5 itu yang mana sih? X ke-5. Ya, kalau kita hitung. Nih. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, yang ke-5. Jadi mediannya adalah tetap angka 7. Mediannya adalah 7 teman-teman ya. Gitu caranya teman-teman. Oke. Kemudian
Gimana Kak kalau datanya genap? Kalau datanya genap misalkan nih angka 8 nggak ada nih. Tulis ulang 3, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 8. Ini misal aja ya, misal. Nah, ini kan genap nih ada 8, 2, 4, 6, 8 datanya. Kita mau coret dulu nih, kayak tadi. 1, 1, 1, dicoret lagi di sini yang kedua. Kemudian di sini dicoret lagi yang ketiga. Nah, sisakan yang ini. Kalau kita coret nggak ada dong, Kak. Nah, berarti kita ambil yang di sini dulu. Saya ganti dulu ya. Maka letak mediannya adalah di sini, teman-teman. Nah, letak mediannya adalah di sini. Gitu ya. Nah, median di sini kita carinya tinggal kita jumlahin. 6 tambah 7. 6 tambah 7 dibagi 2, teman-teman ya. 6 tambah 7 dibagi dengan 2. Sama dengan 6 tambah 7, 13. Teman-teman ya, 13 dibagi 2. Yaitu jawabannya adalah 6,5. Jadi mediannya adalah 6,5 gitu teman-teman. Ini kalau datanya genap. 6,5. Caranya seperti itu ya. Ini adalah median. Median. Simbolnya adalah me, teman-teman ya. Oke, semoga tidak ada pertanyaan lagi. Kalau datanya tunggal, ini tinggal diambil aja data yang di tengah. Kemudian kalau datanya genap, maka data yang ini, yang pertama, kemudian tambah yang ini, dibagi 2 aja. Gitu, teman-teman ya. Letaknya di sini. Di antara 2 yang ini, kalau dia genap. Ya, seperti itu, teman-teman. Kemudian, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu data yang paling sering muncul, yaitu modus ya. Kalau ditanyakan modus, maka kita cari data yang paling sering muncul. Kita lihat di sini 3 muncul sekali, kemudian 4 munculnya 2 kali, kemudian ada 6 munculnya sekali, 7 munculnya berapa? 3 kali, kemudian 8 munculnya 2 kali. Nah, ada yang muncul 1 kali, 2 kali, 3 kali, 2 kali. Nah, yang muncul paling banyak itu adalah angka 7, yaitu sebanyak 3 kali. Maka modus itu disimbolkan dengan mo, itu sama dengan 7. Karena dia muncul paling banyak. Gitu, teman-teman. Nah, gimana Kak kalau semuanya munculnya cuma sekali? Misalkan datanya nih. Misal kita punya datanya gini. 3 muncul sekali, kemudian ada angka 4. Kemudian ada angka 5 misalkan, kemudian ada angka 6. Kemudian ada angka 7, misalkan seperti ini. Ada 5 data. Ini modusnya yang mana, Kak? Maka modusnya, karena semuanya muncul sekali, tidak ada modus, teman-teman ya. Tidak ada modus. Tidak ada modusnya. Nah, gimana kalau yang muncul sering kali itu atau yang paling banyak muncul, maksud saya misalkan 2 angka. Misalkan kita punya data 3, kemudian 4, kemudian ada 5, 6, 7. Kayak gini misalkan ya. Nah, ini kan 3 muncul 2 kali, 4 juga muncul 2 kali, 5 sekali, 6 sekali, 7 sekali. Berarti yang paling banyak munculnya ada 2 dong, Kak. Yaitu ada 4 yang munculnya 2 kali, kemudian ada 3 juga munculnya 2 kali. Yang mana yang benar nih modusnya? Apakah 3, apakah 4? Jadi jawabannya ini adalah modusnya ada 2, yaitu 3 dan 4. Jadi modusnya ada 2, teman-teman ya, 3 dan 4. Gitu. Modusnya ada 3 dan ada angka 3 dan ada angka 4. Ini disebut dengan bimodal, teman-teman ya, kalau modusnya ada 2. Kemudian bagaimana Kak kalau modusnya ada lebih dari 2? Banyak, misalkan 4 modus. Misalkan kita punya data 3,
kemudian ada 3, kemudian ada 4, kemudian 5. 5-nya juga keluar 2 kali, misalkan muncul 2 kali. Kemudian ada angka 6, 7, 8, gitu. Nah, di sini kan ada angka 3 muncul 2 kali, ada angka 4 muncul 2 kali. Angka 5 juga muncul 2 kali. Sedangkan yang lainnya cuma sekali gitu. Ini gimana Kak jawabannya? Jawabannya juga sama seperti yang kasus tadi ya, modusnya ada 3, yaitu angka 3, angka 4, dan angka 5 teman-teman. Ini disebut dengan multimodal. Kalau lebih dari 2 modus itu namanya multimodal. Kalau hanya 2 modus berarti bimodal teman-teman ya. Kalau semuanya sama angkanya, sama frekuensi atau keseringan dia muncul itu sama setiap data, maka tidak ada model kayak tadi ya. 3 muncul sekali, 4 muncul sekali, semuanya muncul sekali, maka itu tidak ada modusnya gitu teman-teman. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar teman-teman. Berikutnya kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data dan juga ukuran letak data teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, kemudian subscribe dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat video berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.